Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, kasih Kristus yang selalu menyertai dan memberkati kita. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, karena kasih setiamu selalu baru bagi kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Bahasa Batak dikatakan, Ai amai sadiri maka holongi hamu, ala naung holong rohamu na diau, jala ala naung persea hamu, au borhat sian debata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah perjamuan akhir, Yesus memberi nasihat kepada murid-muridnya. Salah satu nasihat itu merupakan renungan hari ini. Di sini Yesus curhat kepada muridnya tentang relasi pribadinya dengan Bapa. Sejak awal Yesus sangat bersukacita dalam kasih dan kesatuannya yang ia alami dengan Bapanya. Kemudian Yesus mengutarakan kepada muridnya bahwa seperti itu juga agar para muridnya memiliki pengenalan dan berelasi pribadi dengan Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu." Kira-kira mengapa Yesus demikian menyatakan agar para muridnya mengenal Bapa di surga? Mengapa nampak penting Yesus menegaskan kepada muridnya akan kasih pribadi Bapa sangat terbukti bagi para muridnya? Karena Yesus tahu dan menyadari akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menimpa muridnya. Ia tahu dampak apa yang mengena pada para muridnya itu kalau dia nanti ditangkap dan ditahan serta dihukum mati di kayu salib. Yesus tahu akan maksud baik para muridnya, meskipun mereka akan lari tercerai-berai dan mendapat pencobaan yang berat. Di sini Yesus ingin membesarkan hati mereka pada Allah Bapa dan agar tetap berada di hadirat Bapa, sehingga mereka tetap ditopang oleh kasih Bapa. Secara langsung Yesus berbincang dengan para muridnya, sebab dia ingin sekali agar para muridnya itu tahu bahwa mereka bisa memiliki relasi akrab dengan Bapa yang meneguhkan mereka dikala hidup dan pelayanan mereka nanti dilanda prahara. Yesus ingin sekali agar para murid nanti berseru kepada Allah sebagai Bapa mereka dan mengalami kuat kuasa kasih-Nya yang mampu mengangkat mereka di atas masalah dan rintangan. Karena itulah Yesus mengatakan kepada murid-Nya dan kepada kita semua, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan dan mempercayai Tuhan, dua hal yang tidak dapat kita pisahkan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mempercayai apa yang Dia sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk mengasihi dan mempercayai seseorang berdasarkan reputasi atau sesuatu yang orang itu lakukan bagi kita. Tuhan mengetahui hal itu
Itu sebabnya melalui pengorbanan Yesus, Tuhan membuktikan terlebih dahulu betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dan betapa beruntungnya kita semua sebagai anak-anak Allah yang begitu mengasihi kita. Yesus berkata kepada murid dan kepada kita semua bahwa segala sesuatu yang kita minta dari Bapa dalam namanya akan diberikan oleh Bapa kepada kita. Mengapa? Karena Bapa mengasihi kita semua. Ibarat sebagai seorang pemasok segala kebutuhan kita, Bapa di surga sungguh memberikan kepada kita pemberian-pemberian yang baik. Ia begitu peduli pada kita. Ia menghapus dosa kita. Ia memegang kita dengan tangannya sendiri dan menuntun kita di jalan yang lurus. Ia juga memberikan segala berkat-Nya kepada kita. Ia mendengarkan doa dan seruan kita. Bagi Allah, mengasihi adalah suatu prioritas. Pater Henry Nouwen pernah menulis, Allah mengasihi kita sebelum manusia manapun dapat menunjukkan cinta kasih kepada kita. Dia mengasihi kita dengan cinta kasih yang tanpa batas dan tanpa syarat. Yesus sungguh mengasihi kita, bahkan pada saat kita tak mampu lagi bangun dari lembah yang paling gelap, Ia akan datang menolong dengan segenap pengertian dan kasih yang tidak pernah ada lagi ditemukan dalam dunia ini selain yang berasal darinya. Percayalah, Yesus sungguh mengerti dan mau memahami kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, marilah kita mengasihi Allah di dalam kehidupan kita dengan melakukan segala yang baik di hadapan Tuhan. Dan marilah kita percaya selalu kepada-Nya bahwa Dia adalah juru selamat kita. Dan marilah kita selalu mengasihi sesama manusia sebagaimana juga Kristus sudah mengasihi kita. Karena itulah gaya hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih, terima kasih penuh syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu karena Engkau mengasihi kami dengan tanpa batas. Dan terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyerahkan putra-Mu yang tunggal mati di kayu salib demi keselamatan kami anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu percaya bahwa Engkau adalah juru selamat kami, dan biarlah kami selalu mengasihi Engkau serta mengasihi sesama kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Bila dalam keadaan sakit, pergumulan, dan duka cita, Engkaulah yang menopang, Engkaulah memberi kesembuhan, serta kekuatan dan penghiburan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.